Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suli air Gunung Merah dalam kecamatan 10 Koto. Tetaplah kita taat kepada Allah. Mudah-mudahan nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikannya tadi malam. Untuk saya itu sudah berlaku, dimatikan malam, dihidupkan pagi, itu sudah 71 tahun. Kaum muslimin, kenapa orang tidur itu disamakan dengan orang mati oleh Allah? Huwallazi yatawaffakum fil lail. Dia Allah yang mewafatkan kamu ketika malam. Karena orang tidur itu tidak menyadari apa yang terjadi sekelilingnya, walaupun nangoknya lebih gadang dari orang duduk. Orang lalu kok banyak angoknya gadang dari orang jago, Pak. Tapi rumahnya kemalian, fotonya hilang. Nah, ini jadi kaum muslimin, tidur itu sama dengan mati. Makanya kita disuruh membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ko iyo sawana lalu sesadang lalu tu ndak jago lain. Artinya kita tabuh di gua tigo badan baganju balik pulang katampai asa mulo jadi suri ke tanah nan sabingkah. Badarun air pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi air bungo bararak badan kasurau tibo di surau dibujukan mai riang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro bu, iyo kapandam pakuburan tagolek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mai riang madok kabilat di bateh papan nan sahalai badoroh tanah penimbunan tataga mejan nan duo manyalo si pudiang hitam doa dibaco penghabisan kubur tatimbun orang pai. Ya betul bu. Cuy bu ulang balik. Ini akan terjadi kepada kita. Alhamdulillah pagi ini jamaah Masjid Gunung Merah dijagoan de Allah balik setelah mati malam. Tamasuk ambo. Ya kan? Amako kita berkumpul di masjid ko pagi. Nanambo hormati bapak-bapak ketua DPC PAS Kota Pekanbaru, ada lagi cabangnya di Panam, dan kemudian orang SAS ini rasanya di mana-mana ada nan sulit dinyo GIA senyo PPT murah. Ini bapak-bapak, itulah kelebihan orang SAS. Air sulit dinyo PT murah. Mudah-mudahan saya doakan orang suli air rezekinya berlimpah ruah, pemurah untuk Islam, dan berakhir kehidupan kita nanti dengan husnul khatimah. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Gunung Merah,
bapak-bapak dan ibu-ibu kacik ndak ke kita sabut nama lai, gadang ndak ke diimbau gala, semuanya kita insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kini kita lah hijrah ke tahun sampai balik sampai pelima. Gadang hati awak lagi duit je baru. Tapi ingat bahawa ajal kita semakin dekat. Karena kita di dunia ini bergerak maju menuju Allah. Tidak ada yang mundur. Maka kalau ada orang tidak mempergunakan kesempatan untuk kebaikan masa-masa yang lalunya, dia tidak bisa menyesali lagi. Sesal yang tidak ada guna. Inilah masa yang terlampau ini. Jadi kalau ada apa putih bacinto kan, ya kan? Para jemaah jangan menyesal jo kini. Nah, kenapa? Karena sasa dahulu pendapatan, sasa kemudian tidak berguna. Jadi Bapak Ibu, perjalanan kita hari ke hari, dari menit ke menit, musim ke musim, waktu ke waktu, itu kita hijrah namanya. Pindah. Dari umur kita 70, sekarang pindah 71. Terus begitu sampai di stop oleh Allah yang namanya ajal tadi. Kaum muslimin, maka setiap waktu yang kita lalui itu bagi orang yang arif, bagi orang yang yakin bahwa hidup di dunia ini sebentar, maka waktu itu banyak dipergunakannya untuk beramal saleh. Kalau beramal saja, kapan kita mengais rezeki? Kapan kita mencari hidup, Pak Ustaz? Maka kita jadikan waktu ini setiap saat menjadi ibadah. Itu tidak sulit. Pertama, niatkan. Yang kedua, dan laksanakan. Dan itu kita laksanakan dengan ikhlas. Laikanamu apa? Magih nafkah untuk istri. Tungkah kewajiban awak tu. Sengaja aku membayarkan nafkah untuk istriku hari ini ya Allah karena engkau, ya kan? Dan kita bernilai sedekah kepada istri itu. Malah hebatnya agama kau Pak, galak jawab sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi awak kalau sempili kariang bersedekah je piti, galak siapa banyak. Ikut sudah je piti sempili kariang awak bentuk harimau damam, saya tak mau galak. Ya kan? Sedangkan ketawa itu sedekah. Ini ibu-ibu bapak-bapak. Ya kan? Kita bersyukur kita dibangunkan Allah, kita isi dengan ibadah. Ada tadi bapak yang salat hajat, ada yang salat tahajud, ada yang salat witir, bahkan ada mungkin yang salat sunat taubat. Mudah-mudahan salat-salat sunat itu lebih banyak dari salat wajib. Maka setiap kita dibangunkan Allah, saya tadi pukul 3:15 itu sudah bangun dan sudah mandi. Walaupun dingin di hotel tu AC, tapi namanya kamar mandi ya dingin, sadonya dingin di hotel tu Pak, tak ada angin lah, ya kan? Tapi airnya bisa angin. Baitu di rumahmu tidak ada itu Pak. Malah rumahmu serumah BTN, bangunan tidak normal, ya kan? Di malu ada air angin. Jadi beruntung mana mau pandai mengaji kau Pak, ya kan? Dilaluan orang di hotel ranca, amplopnya kadang lo lagi ya. Mana, ya kan? Makannya bau kemana nangkalama jolong tibu ambo seru ayah lima wak makan ayah siapa yang ngecen itu siapa kau nya si Fauzan ni bapak nyoba ambo makan rumah makan radar namanya, iya kan? Tetaluannya 3 lenge. Ini bapak, iya kan? Sudah tu makan
martaba. Alhamdulillah. Cerita pagi kini kita ambil ayat yang dibaca imam tadi. Surah Al-A'raf. Ya kan? Dimulai dari ayat Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat 13. Dimulai dari ayat 13. Apa kata Allah kepada iblis? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Itu di surah di rakaat yang keberapa dibaca imam tadi. Coba takut. Rakaat nan? Ndak. Nang kedua. Iya kan? Di rakaat nan pertama tadi ndak itu ayat dibaca imam. Nah. Iya kan? Jadi surat Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Jawab iblis, sebenarnya kalau iblis ini nyotungkuyan dulu, nyotilan tangan, nyopikian matang-matang, dia tidak akan terjerumus, dia tidak akan diusir oleh Allah. Tapi apa katanya? Qala, berkata iblis, ana khairum min, ambo lebih baik dari Adam tu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Jadi iblis menganggap api lebih mulia dari tanah. Api, tanah, angin, air itu sederajat. Iblis tidak tahu bahwa kita manusia 4 unsur itu, Pak. Memang bahan pertamanya tanah. Tapi apa kata Allah dalam ayat lain? Wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Surah apa? Sajadah. Alhamdulillah. Ada orang menjawab surah Quran Ustaz. Itu tidak jauh salah. Ya. Iya, betul juga. Tapi surah sajadah. Dan kemudian dilanjutkan kejadian manusia yang dari tanah itu dari air yang memancar. Pendek apa? Kalau tidak tadanga tentu percuma sendak ya Bu. Ya tu. Ya. Kemudian kita juga ada unsur tubuh kita dari angin. Kalau iblis mengatakan begitu, dia salah besar, Pak. Dia hanya api saja. Tungkonyo berang taruh saja. Jadi kalau ada orang ko marabo panjang saja, Pak, itulah berubah jadi iblis itu, man. Ya, dari api setubuhnya tu. Jadi iblis ya? Ya, sudah jadi iblis. Karena apa? La taqdab lakal jannah. La taqdab lakal jannah, kata Nabi. Jangan marah bagimu surga. Kalau kamu tidak marah-marah, untukmu tempatnya surga. Ada ayat. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Sudah itu apa lagi? Ada di tubuh kita angin. Malah angin nanado di tubuh awak ko, Pak, itu para jamaah kerjanya sindiran. Apa itu? Ditembak lantai kena hidung. Agak. Nah, itu kan angin. Jadi kalau ada orang tergantung itu, Pak, jamberang itu mengeluarkan angin. Orang barat, Pak, kan banyak ndak bagamo Islam dulu lah. Kalau kini lah mulai banyak. Kalau dulu mana itu lo Spanyol tu Islam lo 900 tahun. Iya kan? Nah, orang barat tu namanya orang Sendao, Pak. Ada apa anda orang terkantui berak? Tawali kalau orang Sendao terlai orang mampu makan macam. Nah, ini, ya kan? Jadi angin. Kalau tidak ada kita buang-buang angin ini, bapak-bapak dan ibu-ibu buang air besar kita akan keras, akhirnya akan jadi penyakit. Ya. Sudah tu ada di dalam tubuh Hawa api, tanah, api ya.
Ini gunanya untuk membela diri. Kalau ndak ada lo kita pak sifat berang tu gak seketik, pindah dipeturuin lo. Itu masih lantiangan selo orang kawak. Lunaknya sudut, karehnya takik, lului pinyai, lului pinyat kulindan. Ndak ada kita harga diri. Ya kan? Tapi marah itu dikendalikan. Ada iblis api ko senado pak. Keberadaan api memang sangat berguna. Ya kan? Kalau orang Minang dulu kan tak ada di dindiang batanak lah dok. Kini lah di dindiang sado batanak. Dulu di mana orang Minang batanak? Ditungku, di dapur ditungku. Ada tehnya ada selayan. Kalau di kampung ambo namanya pagu. Di lataan kayu dia teh tu. Karena esoknya tambah masih. Beko di pasilangan ditungku. Sampai kini bapak-bapak nasi yang kita tanak secara manual jo pariuk basi itu kan nyoba karak di bawah. Tapi kami rasanya lebih-lebih dimakan jo tengguli karak nasi itu. Tapi kalau nasi kuning dalam rice cooker terbaunya tidak lama. Karena sudah dimakan oleh daya listrik. Ya kan? Ajalah kalau ibu-ibu balik manggil yang lado, coba tu lado. Itu lado tu rasanya kame. Dan awak bisa zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Piko jo belinder barakat irian zikir tu nya itu. Tak bisa kita zikir. Orang dulu mengacau tetalu jorotan. Tak jolidi. Habis saya zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kalau jo mixer gini tu, tangga bibi orang meriam tu zikir. Jadi sekali-sekali kita adakan lomba. Ambo diundang mengaji ke Batam. Itu yang diperlombakan batanak jo kayu. Ini api tradisional. Api modern banyak. Tapi keberadaan api itu memang berguna. Untuk apa? Segala yang kita masak harus dengan api. Tak bisa kalau tak satu api. Tapi bisakah dibangun masjid ini di atas api? Perkantoran di atas api? TPA, MDA, rumah tahfiz, panti asuhan? Tak bisa kita bangun di atas api pak. Itu harus di atas tanah. Maka iblis itu bahasa awaknya talonsong. Ambo lebih baik dari Adam, ambo dari api, Adam dari tanah. Sampai kini pak, kesombongan iblis itu para jemaah tidak membuktikan dia terbaik. Di mana sudah tahu? Ada enggak baliho iblis? Ada pak. Sebab Allah enggak mengizinkannya jadi khalifah. Enggak cie je orang mau cari baliho tapi jalan enggak ada nani beli dah. Kurang saja. Jadi iblis ini tidak punya peran untuk jadi khalifah yang dipercaya manusia. Maka untuk itu kalau ada anak saya, kemenakan saya yang mencalon jadi legislatif, nanti jadi calon jadi, maka peganglah amanah itu erat-erat dan jangan disalahgunakan. Kenapa? Allah percaya kepada kita jadi khalifah. Jangan dibikin yang macam-macam dengan kepercayaan Allah itu. Akhirnya kita akan jatuh. Itulah kata Ustaz di ayat yang kedua tadi. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang yang sombong mendustakan ayat Allah setelah dia dapat sesuatu kenikmatan dan sombong dengan peraturan Allah itu, maka tidak akan dibukakan untuk rohnya pintu langit, terkatung-katung antara langit dan bumi setelah dia mati. Wala yadkhulunal jannah, dia tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kecuali kalau bisa untuk masuk lubang jarum.
Orang tu bisa masuk surga, tapi masuk untuk ke lubang jarum lu kecil lah. Akhir-akhir lah kemungkin untuk masuk ke lubang penyai. Sadang banang, saya kalau lah bula matua pak payah memasuk. Masa rayon ke cucu tu kalau ke matua penyai, ya kan? Apalagi onta. Begitulah marahnya Allah kepada orang sombong. Dan sombong pertama tu siapa? Iblis. Ketika Allah menyuruh malaikat memberi hormat kepada Adam, fasajadu illa iblis. Apa sifat iblis itu yang menonjol? Aba wastakbara. Mereka enggan dan sadang padi sesombong pak, tak tahu naik rumah. Lain celik ibu sombong padi. Padi aja. Padi amponya mencorongak sekelangit. Kalau padi besi, hanya tunduk ke bawah. Saya tinggi semampai jangkung nang kecik padi ampo. Yo ang tinggi gagak ambo pendek. Kutiko manyabi lai disabi orang, kutiko mairi lai diri orang, kutiko mangin baru tersisi. Nan boneh jatuh kalapik nanampo tabang keluar. Nasib elok di padi boneh dibawa badan ke rumah dimasukan masuk rangkiang. Dalam waktu tertentu dibangkit balik, dibawa badan kailer dijamu di kaka jauh-jauh jari, diindang ditampi tarikh, dipilih atas cie-cie. Lah jadi nasi kamanyo nyawacon orang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Padi ampo bakabal. Bapa neh baujan dalam sawah de itiak pun badan tak lama. Bab itu muncuang itiak ko pakai filter tantu dia nambaisi. De orang kabaladang lado nyobakalah padi ampo ko samojo jarami de orang. Saat kena baka itulah pantun tak ada gunanya lek. Kata padi ampo ko lapeh nandari pasar baso anda menjalang simpang canduang kakida kapandakian malang jana jadi padi ampo niat nak samo masuk lumbuang di sisi angin di tampian. Kalau ndak percaya pak, tanyalah jo almarhum Zalmon. Dinyo ada lagunya tu Ratu Padi Padi ampo. Jadi iblis tu sifat utamanya sombong. Ya kan? Api paguna untuk memasak, iyo. Api untuk membakar basi de orang apa sudah tu lah api tu lah jadi api lah ding lah aponya lah merah basi dibakar tu kemudian memutih tu ditapo. Paguna api tu supaya basi bisa jadi pisau, supaya basi bisa jadi badi, supaya basi bisa jadi ladiang, supaya basi bisa jadi kapak. Itu dibakar jo api lupa tu ditokok. Iyo tu. Tapi yang lain-lain tak bisa dengan api. Saketik api bergejolak pak, tiba telepon di mana saja pemadam kebakaran akan datang. Jadi kalau keteknya bisa jadi kawan, bisa untuk memasak. Tapi juga tidak bisa sembarangan. Bisa tidak kira-kira membakar lamang di atas kompor gas? Kan api je tu. Nah bisa, harus dibuat langgaiannya. Kemudian dibawa, dibakar baru tempurung. Di sandan sini. Walaupun negari lah maju, lah modern, le bisa ditukar tabung lamang tu dari Buluh ke Paralon. Mungkin. Alun masak lamang tu le Paralon ko lah cair dia api. Jadi api memang paguna. Tapi iblis takabur mengatakan api lebih baik dari tanah. Cangkeh di Solo, limau manih di Lintau, lansik di Sijunjuang, durian di pesisir jo kayu tanam. Di mana ditanam orang? Di atas tanah.
Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus. Apakah tidak kamu perhatikan kami turunkan air dari langit? Tanah juga tidak boleh sombong. Suburnya tanah itu karena disiram air. Maka berbuahlah tanaman itu, sebagian untuk kamu, sebagian binatang ternakmu. Padi, jagung tu buahnya untuk awak tu. Gandum daunnya untuk jawi, untuk kabau, untuk kambing. Sampai kini alhamdulillah Pak, tidak ada jawi itu minta tukar. Itu Allah sayangnya kawak. Dah. Lama nak dia makan daun jagung Pak. Buahnya lo di udah lo daunnya Pak aja. Dia ada jawi seperti itu kawak. Kalau ada panik awaknya tu Pak. Iya kan? Nah, karena apa? Dia tidak punya akal seperti kita. Instingnya tajam. Jawi itu kan tidak berakar Pak. Instingnya tajam. Dia orang awak kan nyoba gunungan untuk melo bajak di sawah. Sajak pagi lah membajak di sawah. Zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung jawi kota gak. Tak jadi lo bajak lah. Ini instingnya tajam. Mau kata gaang kecil orang nama jak. Nak terengah ada orang azan je. Nah, nyo tak berkat tu dapat. Malah didabih orang muazin. Kesembayang waang je orang. Ada di malo salat, ada jawi waang orang kan je. Dia waang orang keluar lalu lapian dari bajak kong. Ada yang bisa makan rumpui, waang taharah, kemudian bau dua sudah tu salat sudah salat ang minum kopi atau pasang ilo dan balik melaki waktu asar. Apa-apa ibu-ibu nan datang subuh gini kok kalai sehat kan? Lain. Akhiro-kiro nan dikece anjawi ke tukang bajak tadi salah atau batu Kalau ada mengece salah tu ndak sehat tu dah. Kecil orang membajak kau sawah seketik lah tinggalnya tambahnya dia tidak lah salat lain sama siangnya dia nyaman dia nampak fikirnya itu Pak. Ya, kaum muslimin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, karena iblis begitu kecil Allah kayaknya qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Cepatlah engkau enyah dari sini. Tidak pantas engkau menyombongkan diri di hadapanku di tempat yang sangat baik ini. Cepat keluar. Innaka minas saghirin. Engkau makhluk terkutuk. Saat itulah iblis diponis menjadi makhluk terkutuk. Kesalahannya cik saja Pak. Ada. Tak mau sujud ke Adam. Itu membanggakan diri. Kira-kira masyang-masyang awak kau Pak cokana-kana. Ada tak terpakai awak sifat kau selama kau. Suka membanggakan kau tidak ada. Tak nak lalu dek sas kecil. Itu contohnya. Itulah meniru iblis. Tak ada pekerjaan ini yang kita sendiri menyelesaikan. Ya kan, semuanya para jamaah adalah takdir Allah. Itulah sifat iblis ini. Satu kali saja berbuat begitu terusir dari surga. Cuma pertanyaannya, apa kok iblis kok cameh tausiah di surga? Enggak Pak. Bamang kok enggak? Inyolah 6.000 tahun senan. Berapa? Ndak 6 hari, ndak 6 pekan, ndak 6 bulan, lah 6.000 tahun. Jadi iblis itu umurnya sangat panjang. Sampai hari kiamat lo mengkau mati nanti. Jadi si anak minta umur panjangnya, aku lah itu kan.
Apa itu? Akan mengikuti langkah iblis. Ummu berkah salah minta. Kecil iblis ndak camehnya do Pak. Katanya ke Allah, qala anzirni ila yaumi yub'asun. Berkata dia, ya Allah, panjangkan umur ambo melaki hari kiamat ya. Itu permintaan ambo. Kici Allah, ndak sekadar panjang umur saja dia dari Allah. Engkau dikasih tempo hidup sampai hari kiamat dengan beberapa fasilitas. Pertama, engkau ndak tua. Yang kedua, engkau ndak pikun. Ketiga, engkau ndak sakit. Ada awak ndak kau suruh tu Pak. Lama-lama dari sehat sakit. Ya kan? Dari kuat ingatan jadi lupa ingatan. Ini manusia. Jadi iblis tidak pernah sakit. Kalau bapak dan ibu tidak percaya bahwa iblis itu memang tidak pernah sakit, kalau ada pak mencari kawan, ya kan? Kamu sakit ke rumah sakit, apa bisiak saya ke perawat tu, sebanyak kau orang di kamar siu, ada ndak nan iblis kayaknya? Pasti perawat tu ndak ada pak, kau nan dirawat kau orang tu satu macam. Nah, jadi iblis ndak pernah sakit, ndak pernah tua, ya kan? Jadi dia bersemangat sampai kita sakaratul maut. Iblis itu tetap menggoda kita Pak. Jadi hati-hati dengan awaklah ke mati itu Pak. Lebih itu tuh. Hanya goda aja tuh. Supaya jangan membaca la ilaha illallah. Ya kan? Tapi kalau kita awasi semenjak sekarang, andaikan tidak ada orang yang mengelilingi kita ketika kita akan mati itu, tidak ada orang yang akan menuntunkan la ilaha illallah, tapi kita usahawan saja kini, dan itu akan ringan lidah kita. Allah mengatakan begitu, yusabbitullah, ditatapkan oleh Allah perkataan orang yang beriman itu dari kehidupan dunia sampai akhirat. Tapi sejak kini dilatih. Kalau apa nala umur 70 aku main domino jo, itu nang katakan ada pak kematian dia. Membaca Quran lawak lain. Iya kan? Indah apal 30 juz 30 asa kita usahawan. Ambo saja pensiun Pak, surah Amma tu banyak ambo apal. Ambo yakin tak mungkin kita meletakkan batu tu, subhanallah. Paling-paling galak kadang-kadang tu sorak. Ya kan? Alun bisa melawan dia. Ya kan? Iko rajo domino kok sampai mati jadi rajo. Ya kan? Ini. Aduh celeh nan ingin ambo sampean lain apa Pak? Orang Batak nan Batak Karo tu ke utara kan tak ada agama Islam tu. Nyomota sama inyo piterangan dembo. Iya kan? Saya heran orang Sumatera Barat ini. Katanya banyak beragama Islam, anjing itu najis, tapi di palunya dia teotoj. Kalau kita kan anjing tu tidak biasa, tu digulai je. Ada kita memeluk anjing dan teotor. Kira-kira kan ya ada tu. Kalau awak dari Indaruang sampai ke Suli Air kan ke Solok lalu Pak. Bisa lalu ke Tanjung Balik, bisa lalu ke Sudut Pesantren Gontor tu. Ya kan? Nah. Jadi ada orang gaik dulu nyatagak deke SPBU Indaruang tu. Kamu apa? Ambo kepai ke ladang padi. Anda mungkin ke Pak jalan longsor. Jadi oto dari Solo, ndak ada oto dari Siko, ndak bisa kate. Iya kan? Apa kepai ke ladang padi? Nah, sebentar lalu plan.
pelet merah. Habis bos stop pak, numpang saya pak. Ya tanya ke sopir kau kemana pak? Kalau datang padi je. Kicik sopir tu. Ke mana pak kau cik? Boleh aja. Lah manjing kau pak kau ke dalam motor tu. Tak jadinya naik. Banyak naik pak, anjing sisinya je. Padahal ada orang gitu. Ini. Ambo nan takui orang modeko kowe. Nyo agamonyo Islam pindah perhitungan lah ada untuk najis kono lek. Nyo sapuran tau saya. Nambedo kok menyala ke mati. Iya kan? Tidak lama nak dulu ya. Iya nak dulu. Apa tadi? Alah. Iblis satu sekali saja sombong terusir. Ikan Mbak kece Kiai Haji Zainuddin Amzad rahimahullah, beliau kala meninggal, ya kan? Kaum muslimin Nabi Adam badoso tausiah dari surga. Awak banyak dosa tapi ingin masuk surga. Bapak ini. Ikan terbalik. Itu kecil Haji Zainuddin. Tapi Allah akan mengampunkan kita kalau kita hijrah dari kerajo-kerajo nan tak pantas tu jomu awak lai. Hijrah awak kena elok tu minta ampun, dia ke ampun dia Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surah apa Pak? Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang terlanjur berbuat fahisyah. Fahisyah tu pak lah segala dosanya boy. Pazina, LGBT, palayan bini orang. Nah, ada dosa kadang nantaknya boy lah dah. Minuman kare. Tapi suatu saat dapat akan tumbuh pikiran surui pengana kena nelok jalan salangkah balik surui sasik di ujung jalan babaliknya ke pangkah jalan fastaghfaru li dzunubihim, dia sadar kemudian minta ampun kepada Allah. Allah akan mengampunkan kalau dia tidak melakukan itu lagi setelah dia minta ampun. Ya kan? Bahkan apa kata Allah? Mereka itu akan diampunkan dosanya. Bagi mereka adalah tempatnya surga, dan itu untuk orang yang mengerjakan yang baik-baik. Jadi orang masuk surga itu bukan orang taat saja ketek sebab. Jadi pareman gadang awak dulu tapi sawana tobat diisi jo amal saleh, kemudian kita mati dikelompokkan oleh Allah dengan orang-orang takwa. Ingat. Jadi dari hijrah ke hijrah go Pak bertambah elok perangai awak andaknya. Sudah tua kecil iblis ke Allah lai fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah mencap ambo makhluk sasik ya Allah, maka seluruh anak Adam sajak dari presiden sampai ke RT, dari ketua Bamus sampai ketua LPM, dari ustaz sampai kiai, kambo sasikkan dari jalan engkau dengan cara saya, dan tidak akan berapa yang akan mengikuti jalan yang lurus. Iya tidak? Banyak Pak. Kiai adonan jadi sasik Pak. Lebih-lebih lah dapat jabatan. Tak takana bahasanya kiai lah. Nyo mamin saya lah. Saja nanti jadi ndak ada tersinggung oleh dong mengenai agama dan di orang. Ya kan? Begitu Bapak-bapak.
Oh pihak datuk alim ulama niniak mamak kadisase ende iblis je caronyo. Maka kita harus berhati-hati. Nyo tanya dia Allah, kok iyo engkau mampu menyaksikan dari mana engkau datang? Dari mana posisi engkau menggaduh orang tu ke Allah? Ya kan? Apa kata iblis menjawab? Rupanya lainnya tarangan pak. Hati-hati selawat. Summa la atiyannahum min baini aidihim. Saya akan datang dari depan. Dari depan itu apa? Dunia ini semakin hari pak, semakin memukau dalam pandangan mata manusia. Coba cari Jepang dahulu atau Apanza kan Apanza Pelos, Apanza itu akhirnya juga dua oleh Pelos dia Apanza je. Bagi orang nang gilo dunia pak, autonya 4 tahun baru 3 tahun hanya jual untuk DP. Hanya utang lo baru gole. Sampai mati maka riba deh. Nah begitu pak. Begitu iblis memandang dunia itu indah. Itu saya datang dari depan itu dunia pak. Wa min khalfihim, dan saya dorong dari belakang. Dia salah anda pak. Wa min khalfihim wa an aimanihim, aku dari tubuh awak, dari kanan. Apa yang dari kanan tu? Hawa bapantang kelintasan. Wa an syama'ilihim, dari kiri nafsu bapantang karandahan. Dan dalam diri awak dua, hawa pantang kelintasan disuuk, nafsu pantang karandahan dikida. Ya kan? Dunia semakin indah, iblis mendorong di belakang. Illa min ibadakal mukhlasin, kecuali yang tidak bisa saya sesatkan itu hamba-hamba engkau yang ikhlas. Jadi sadonya kita ikhlas lah pak. Jadi ketua asas ikhlas, mengurus terapel serupa si Fauzan ikhlas. Jadi ustaz serupa ambo harus ikhlas. Jangan ditanyaan kok ambo diundang mengaji kesinan baram pelopnya aja. Itu ndak ikhlas ustaz itu kalau lama tarif tu. Tapi kok nyuagi banyak, alhamdulillah. Tapi jangan ditatapan. Ya kan? Kalau ndak ikhlas kita beramal pak. Saja nang kita rese, samo jo patuang ndak bangok. Patuang karancak-rancak pak. Tapi ndak bangok agunonya. Ambo tahun barat wah, ada pesawat Garuda ketek tahun 90 atau 80-an jo baru. Diundang dek PKDP Pariaman kemari. Lama pak. Jadi jo pesawat Garuda ketek tu. Boleh ambo membawa ibu pak? Boleh, bawa lah ibu pak. Bawa. Rup nan terkenal sari itu siko pasar bawah. Pasar bawah. Kini itulah tinggal dek na lain kan. Di bawah lambor raun ke sinan. Nampak de ibu baju muslim bapasangan kapatuang. Nah, jadi di orang menjual baju go pak supaya tertarik orang membeli nyopasang kapatuang. Ndak itu sampai kini. Bama ko kapatuang nyopasangan baju tu, patuang ko badannya atletis pak. Jadi anaknya pakai rancak. Kalau awak nalawanya Sultan Seripado tinggi parui dari dado. Dia XL di bawah 3L. Nah ini pak. Kau tidak mengalantu badan. Iya kan? Jadi nampaklah de ibu patuang cewek baju muslim pakai jilbab. Karena hati dengan baju kau dah rancak dah beli ada. Jam beli lo lemah si koma. Baju ko dari awak kuning mah bijayolah je. Ya nang katoinyo ba kembali dia awak kuning pi awak je pesawat je. Dek lakane hatinya nyo wali baju. Tiba dia lima mani di rumahnya pakai. Dah, lai serancak tadi dah ndak je. Langsung nyo pici yang galak dah. Maka serancak patuang tu awak gapuk singkek lah tu.
Kini pertanyaan embo ke ibu-ibu apa-apa. Patuang nan dipakai rancak-rancak tu memakai baju muslim padusi ka rancak dipandang mato. Amu anda ibu mambiak ke bini anak ibu. Kanyo pangan kaki kareh, lutui kareh, batih kareh, tangan kareh, memasak nak pandai. Jadi beramal tidak ikhlas sama jo patuang tak bangok, tak ada artinya. Dan kalau kita tidak ikhlas, kita pasti boleh iblis. Kalau kita ikhlas, iblis itu yang mengatakan, saya tidak akan mampu menghancurkan hamba-hamba engkau yang ikhlas. Jadi ibu-ibu mau urus suami ikhlas ya bu? Ambo tunjuk aliamu ibu. Ibu pernah tak mandangan nama istri Fir'aun? Siapa nama bininya? Aisyah. Itu diambil dari organisasi Muhammadiyah gini. Karena apa? Karena mumpuninya ibu itu mengurus rumah tangganya walaupun suaminya kafir. Walaupun suaminya mengatakan dirinya Tuhan, tapi untuk rumah tangga lahir batin dia tidak pernah menyia-nyiakan suaminya ini. Kalau ke memasak ibu Aisyah tu pagi ibu nyotanyo Firaun dulu. Dafir. Nang kalamak samba dafir. Ibu le cerita ke suami ibu. Ndak cayo dan. Akapi suaminya tu mah. Kawanyan urawa amenua pagi ko bu. Aca lihat selar batu doang tu aja. Banyak nak tanya dah mabarana udah magi pitihnya. Onde lah luko hati suami ko. Kok luko dipisau tampak darah bu 2-3 taweh penawasan nang nindak tampak bake nyo betadin nyo kesehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau bunubun manggaga karangkeati di luar mungkin tak mangasan di dalam menaruh dandam samo jo kain dimakan ngangi. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapasagi di luar lipik nantak berubah di dalam cair tiok lagi. Jadi kelas-kelas mau urus suami ya bu. Apa-apa betul lo jangan galak-galak lah. Ya kan? Aduh apa-apa kok nan namanya bini awak pak minta balanjo tu hak inyo. Karena awak babini baban ini. Asal bagi laki-laki tidak takana dia tu minta panjang piti saya kau apa cira dompet gua aja. Itu kaum muslimin luko hati orang. Ya kan? Tak jadi sedekahnya lah. Ya kan? Cuitu je jadi pengurus masjid kau pak, kan ada celengan infak. Kalau kita sama-sama ikhlas, bersama-sama buka celengan tu. Ada sebagian pengurus kau pak, nyoba celengan seorang pulang lah nyoba masuk plastik tu. Anang gadang nyoba kata je. Jadi kita harus ikhlas anan dirui. Lai tak dengar deh bu tu. Ayolah. Para jemaah bapak ibu sudah tu alai untuk mengatasi iblis ini fasta'iz billah. Selalulah berlindung kepada kama sekapai berlindung kepada Allah. Bapa itu Ustaz, iblis konyo senior dari awak. Nyo gaek dari awak. Inyo ndak nampak, awak nampak di nyo. Cola lawan nan tak tampak. Pernah ndak ibu melihat iblis? Ndak pernah. Ya kan? Itu nan dilawan. Makanya kita berlindung kepada Allah. Yang mengizinkan iblis menggoda kita Allah. Kita dapat perlindungan dari Allah. Kalau melawan iblis pak, itu sama je orang pacu lari jo anjing. Ada atlet lari cepat jadi juara saja, disuruh pacu lari jo anjing paburu. Kira-kira lagi ke mana atlet tu? Tidak. Sebab anjing lari kaki ampe, badannya ringan dari awak. Kalau awak dicuba lo lari kaki ampe tambah parah awak dia pacu bola tambah pulang.
Kan? Tidak bisa. Acaranya bagaimana? Didekati orang punya anjing tadi. Dah. Ambo kan kepacu lari jo anjing dah. Tak mungkin ambo menang. Beko bakal kalah ambo imbo anjing dah keluar ya. Lagi makan. Pada saat yang seperti itu, orang pacu lari akan menang. Karena apa? Anjing itu setia dengan Tuhannya. Dengan tuannya dia setia. Maka untuk perlindungan kita dari godaan iblis, berlindunglah kita kepada Allah. Dan ketiga, untuk mengatasi iblis agar kita tidak disesatkannya, banyaklah dalam hidup ini berbaik sangka. Jangan banyak buruk sangka. Antara curiga aja buruk sangka itu memang beda tipis, Pak. Kita hati-hati. Kalau kita pemburuk sangko, dunia sampai langkah tertumbuk, sulit bertinggang bakal lakah, badan di sisi orang banyak. Semua jerumpui kiambang dalam air. Ambo pernah mengaji ke Kuala Tungkal, Pak. Kannya nama membatasi air saya tanya. Kuala Tungkal Jambi, Pulau Kijang Riau. Jadi jobot ke sini. Di air itu Pak ada rumput kiambang. Kutiko bot ko pai ke sinan, rumput kiambang ko pai lo ke sinan. Beko ke pulang balik, nyo kamari lo. Kenapa seperti itu rumput itu? Karena kateh pucuk nak sampai ke bawah hurek tagantuang de angin badan betundo. Ya kan? Jadi kalau orang pemburuk sangko Pak, inyo ndak punya pendirian. Sampai alam kodinyo. Tapi kalau orang pembaik sangko Pak, itu lapang nagari kodinyo. Contohnya orang bercukur rambut. Sudah dikarek rambut awak di tukang cukur tu, kan nyoti lantangan awak di kursi tu. Tu nyo ambil pisau lah. Kalau pisau lama Pak pakai jangik je, mata sangkui dipaku. Hanan orang nan kawa nama cukur tadi lama saya lalu. Boy tu pisau tu. Ya kan? Ndak ada nyo lari tu Pak. Orang nam cukur. Bang kau ndak larinya tu Pak Ustaz. Inyo babayak sangko. Tukang cukur tu yakin nyo ndak ka mengarek lienya dah. Tapi ka memberasihan bulu. Ambo ke petang ba pangkeh jo pangkas serasi. Iya kan? Rupa 2 tahun beda, 3 tahun beda umur kami. Beliau 68, ambo 71. Rambut ambo lah sepanjang Fauzan tu lah, tak lama perasaan ambo dulu. Iya kan? Dia ambo lah kah? Lah kai. Ambo tanyakan ke anak namanya Pui ambo ke hotel. Entah bapak bercukur saya enak. Anyo jagoan nombor depan tu petang. Ustaz lah siap je. Kan? Padahal yang punya itu no. Jadi kalau awak babayak sangko, nagari ko lapang dia awak. Ya kan? Maka dalam hidup banyaklah baik sangka. Tapi baitulah. Misalnya Pak kemerantau agak 3 tahun. Ada kawan narik apa? Ya kan? Dan kapai gua. Dan pitaruan bini dan jangan 3 tahun kaya. Dan picayo na jangan. Anyo gatok beko ata tu de manci. Nah, itu keterlaluan namanya dayus. Namanya dayus. Walaupun kekawan awak nanapo jangan dipitaruan bini. Bapitaruh ata ke manci awak. Nah, jadi kaum muslimin nampaknya di dalam agama ini dirasa-rasakan para jemaah, bukan merasakan anan patui anan indah. Itu rasakan perasaan kita ini, apakah ini berdosa atau tidak. Ya kan? Sebab sinyal Allah itu ada terus. Kalau kita ingin mengerjakan yang buruk Pak, orang pasti cari suuk kita. Cari suuk kita tu. Itu sinyal dari Allah sebenarnya. Jangan engkau kerjakan. Ini salah.
Mudah-mudahan dengan seperti itu Pak, kita tidak dihancurkan oleh iblis iman kita. Kepada Allah kita minta tolong, kepada Allah kita berlindung, dan kepada Allah kita berserah diri. Ya Allah, iblis hambamu, saya juga hambamu ya Allah. Karena engkau telah menetapkan kami berseteru di dunia ini, maka bantulah kami melawan iblis itu ya Allah. Itulah doa kita bersama-sama. Mudah-mudahan tausiah kita pagi ini tausiah terpanjang rasanya selama saya 3 hari di sini, ya kan? Ambo caliak kaum muslimin lah dona mencaliak jam. Ambo orang Minang Pak, asal itu kecil orang aku lah panjang lah gaji, ya kan? Tuh. Jadi kalau ada yang salah ambo minta maaf ya Bu. Bapak tul ambo jadi. Di ma jalan Kagugu dake pasar Padang Luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayahnya jani. Di ma cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah hambo lapeh bapak-bapak ibu-ibu Juati dan Suci jumuko nanya ni. Bakiro lale. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berkahilah hidup kami. Ya Allah, jadikanlah apa yang Engkau berikan kepada kami untuk lebih taat kami kepada Engkau ya Allah. Jangan Engkau jadikan dunia yang manis ini melalaikan kami beribadah ya Allah. Jadikanlah anak menantu cucu kami anak saleh anak salehah ya Allah. Hindarkanlah mereka dari perbuatan maksiat dan mungkarat ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami menjadi manusia yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama bangsa dan negara kami ya Allah. Lindungilah tempat tinggal kami ya Allah. Lindungilah kota kami yang indah ini ya Allah, dan amankan kehidupan masyarakat kami di kampung kami masing-masing ya Allah. Ada keterpaduan hati kami ukhuwah Islamiyah antara masyarakat yang dirantau dan masyarakat yang di kampung ya Allah. Jadikanlah kami mencintai agama ini ya Allah seperti mencintai diri kami sendiri ya Allah. Jangan Engkau sesatkan kami, jangan Engkau biarkan kami berlumur dosa ya Allah. Ampunkan kami, gantilah amal-amal kami yang baik itu untuk menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.